Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lailatul Fitri dari Prodi PAI semester 5. Nah, dan di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Metode Pengajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 judul. Yang pertama ada pengertian mata pelajaran SKI, yang kedua ada tujuan dan manfaat pembelajaran SKI, yang ketiga ada metode pengajaran SKI, dan yang keempat yang terakhir ada faktor-faktor dalam penetapan metode SKI. Nah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Nah, sejarah secara etimologis berasal dari kata Arab, yaitu syajarah yang mempunyai arti pohon kehidupan, dan yang kita kenal di dalam bahasa ilmiahnya yaitu history. Nah, sejarah merupakan bagian penting dari perjalanan sebuah umat, bangsa, negara, maupun individu. Nah, jadi keberadaan sejarah merupakan bagian dari proses kehidupan itu sendiri. Oleh karenanya, tanpa mengetahui sejarah, maka proses kehidupan tidak akan dapat diketahui. Sejarah bukan hanya dipahami sebagai suatu rekaman peristiwa masa lampau, akan tetapi juga penalaran kritis untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa pada masa lampau. SKI adalah singkatan dari Sejarah Kebudayaan Islam yang merupakan sebuah mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk mengenal, memahami, menghayati sejarah Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidup atau way of life melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, keteladanan, penggunaan pengalaman maupun pembiasaan. Sejarah kebudayaan Islam merupakan catatan peristiwa tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam sejak lahirnya sampai sekarang ini, karena suatu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam, baik dari segi gagasan atau ide-ide, konsep lembaga maupun operasionalisasi sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat pembelajaran SKI. Kebudayaan Islam merupakan kebudayaan masyarakat yang menganut agama Islam. Jadi pada dasarnya mempelajari sejarah kebudayaan Islam bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu, agar kita juga mengetahui berbagai masalah kehidupan umat Islam yang disertai dengan maju mundurnya kebudayaan Islam itu sendiri. Sejarah kebudayaan Islam merupakan salah satu cabang dari bidang studi pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia, dan juga sebagai pengembangan potensi spiritual pada masing-masing peserta didik. Mata pelajaran SK ini memiliki beberapa kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didiknya, diantaranya untuk mengenal, memahami, serta menghayati sejarah kebudayaan Islam. Nah, secara khusus, tujuan dari pembelajaran sejarah kebudayaan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian pengetahuan tentang sejarah Islam dan kebudayaan kepada peserta didik. Nah, jadi pengetahuan dalam hal ini yang sangat ditekankan adalah dalam ranah kognitifnya, sehingga siswa dapat membedakan sesuatu perbuatan yang baik atau yang buruk sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua adalah mengambil ibrah, nilai, dan makna yang terdapat dalam sejarah. Hikmah-hikmah yang terdapat dalam cerita sejarah ini sangat banyak, namun tujuan yang utama dari ibrah tersebut adalah dapat dijadikan pelajaran dan pembentukan perilaku anak didik melalui pesan dan kesan yang terdapat dalam sejarah. Pesan berarti sarana melalui cerita sejarah, dan dari cerita tersebut membawa kesan bagi anak didik dari guru yang menceritakan tentang cerita sejarah tersebut. Dan yang ketiga adalah menanamkan penghayatan dan kemauan yang kuat untuk berakhlak mulia berdasarkan cerminan atas fakta sejarah yang ada. Dan yang terakhir yang
yang keempat adalah membekali peserta didik untuk membentuk kepribadiannya berdasarkan tokoh-tokoh keteladanan sehingga terbentuk kepribadian yang luhur. Nah, jadi guru harus mampu dan harus bisa menceritakan dengan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin agar tokoh yang baik bisa menjadi teladan bagi siswa yang mendengarnya. Sedangkan manfaat dari mempelajari sejarah kebudayaan Islam yakni yang pertama, mengambil hikmah setiap kejadian di masa lampau untuk menambah ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, mengambil pelajaran dari sejarah sebagai bahan pertimbangan ketika hendak membuat keputusan tentang suatu hal. Yang ketiga, mencari upaya antisipasi agar kekeliruan pada masa lalu tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Yang keempat, dapat memahami dan meneladani kisah-kisah yang baik pada zaman dahulu. Yang kelima, menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang merupakan buah karya kaum muslimin masa lalu. Dan yang terakhir, yang keenam, memahami berbagai hasil pemikiran dan hasil karya para ulama untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki materi yang ketiga, yaitu metode pengajaran SKI. Nah, metode secara harfiah berarti cara dalam pemakaian yang umum. Metode diartikan sebagai cara melakukan suatu kegiatan atau cara melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep secara sistematis. Adapun metode pengajaran yaitu suatu cara penyampaian bahan pelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Maka fungsi metode mengajar tidak dapat diabaikan karena metode mengajar tersebut turut menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar dan merupakan bagian yang integral dalam suatu sistem pengajaran. Nah, jadi pengetahuan tentang metode-metode mengajar sangat diperlukan oleh para guru, sebab berhasil atau tidaknya siswa dalam belajar sangat tergantung pada tepat atau tidaknya metode mengajar yang digunakan oleh guru. Nah, adapun berbagai macam metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran SKI ialah sebagai berikut. Metode yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah ialah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan melalui penuturan atau penjelasan lisan oleh guru kepada sekelompok murid. Dalam metode ceramah ini, proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru umumnya didominasi dengan cara ceramah. Jadi, melalui metode ceramah ini, guru menceritakan atau menyampaikan kejadian-kejadian masa lampau dan menjelaskan hikmah apa yang bisa diambil dari sejarah tersebut. Yang kedua ialah metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi yang ada dalam pelajaran SKI. Metode tanya-jawab akan menjadi efektif bila materi yang menjadi topik bahasan menarik, menantang, dan memiliki nilai aplikasi tinggi. Selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan penyajian materi melalui pemecahan masalah atau analisis sistem produk teknologi yang pemecahannya sangat terbuka. Suatu diskusi dinilai menunjang keaktifan siswa bila diskusi itu melibatkan semua anggota diskusi dan menghasilkan suatu pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara pengelolaan pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, benda yang sedang dipelajari. Demonstrasi dapat dilakukan dengan menunjukkan benda, baik yang sebenarnya, model maupun tiruannya, dan disertai dengan penjelasan lisan. Metode selanjutnya yaitu metode timeline atau garis waktu. Metode ini tergolong tepat untuk pembelajaran sejarah karena di dalamnya termuat kronologi terjadinya suatu peristiwa. Dengan metode ini, peserta didik bisa melihat urutan kejadian dan akhirnya juga bisa menyimpulkan hukum-hukum seperti sebab, akibat, dan bahkan bisa meramalkan apa yang akan terjadi dengan bantuan penguasaan timeline beserta rentetan peristiwanya. Timeline dipakai untuk melihat perjalanan dan perkembangan suatu kebudayaan. Oleh karena itu, dia bisa dibuat panjang atau hanya sekedar periode tertentu.
Metode selanjutnya yaitu metode konsep map atau peta konsep. Peta konsep adalah cara yang praktis untuk mendeskripsikan gagasan-gagasan yang ada dalam benak. Nilai praktisnya terletak pada kelenturan dan kemudahan pembuatannya. Guru bisa memanfaatkan peta konsep untuk dijadikan sebagai metode penyampaian materi sejarah. Penyampaian materi dengan peta konsep akan memudahkan siswa untuk mengikuti dan memahami alur sejarah dan memahami secara menyeluruh. Metode selanjutnya yang ketujuh ialah role playing atau bermain peran. Nah, bermain peran bisa berbentuk memerankan dialog tokoh-tokoh dalam sejarah atau memerankan diri atau sekelompok sebagai ahli sejarah. Bentuk yang pertama bisa mengajak peserta didik untuk menjiwai karakter atau tokoh sejarah. Dengan cara ini, siswa merasakan dirinya sebagai aktor sejarah dan akan sangat berkesan bagi mereka. Nah, dan dialog-dialog yang dipakai juga harus diusahakan untuk sederhana dengan tanpa meninggalkan gagasan-gagasan utamanya. Yang terakhir ialah active knowledge sharing atau aktif berbagi pengetahuan. Ini adalah satu yang dapat membawa peserta didik untuk siap belajar dengan efektif dan melibatkan unsur afektif. Metode ini dapat digunakan untuk melihat tingkat kemampuan siswa di samping untuk membentuk kerjasama kelompok. Memasuki materi yang terakhir yaitu faktor-faktor dalam penetapan metode SKI. Untuk metode yang digunakan dalam pembelajaran SKI mengacu pada kondisi peserta didik, apakah peserta didik sedang dalam keadaan lelah, semangat, maupun sedang baik kondisi kesehatannya. Variasi metode dalam pembelajaran SKI sangat diperlukan supaya peserta didik tidak mengalami kejenuhan belajar di dalam kelas. Jadi, dalam menentukan metode pengajaran, seorang guru tidak boleh gegabah dalam penetapan metode yang akan digunakan. Jadi, hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan yang hendak dicapai. Nah, guru haruslah mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapainya, supaya metode dan media penunjuknya bisa digunakan secara optimal dan semaksimal mungkin. Yang kedua, audiens atau siswa. Seorang guru hendaknya memperhatikan audiensnya atau para siswanya terlebih dahulu sebelum menentukan metode yang akan digunakan, karena jumlah dan karakter siswa sangat berpengaruh pada umpan balik dan tujuan yang diharapkan oleh seorang guru. Yang ketiga adalah fasilitas. Fasilitas menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam penetapan metode pengajaran. Namun harus kita ingat, fasilitas di sini tidak hanya berkutat kepada materi semata, namun non-materi juga, seperti waktu yang diberikan untuk seorang guru dalam menyampaikan materinya. Nah, dan yang keempat, yang terakhir yaitu keunggulan dan kelemahan metode tertentu. Jadi tidak ada satu metode yang dapat dikatakan lebih baik, karena metode-metode yang ada bisa bersifat tidak efektif apabila tidak tercapainya tujuan yang diharapkan. Atas dasar itulah hendaknya guru memperhatikan beberapa faktor-faktor yang telah dijelaskan tadi. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan yaitu metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun pentingnya belajar SKI yaitu untuk menciptakan dan membangun generasi yang meneladani perjuangan dan pencapaian para pahlawan Islam dalam membela dan menyebarkan agama Islam. Nah, dan dalam pembelajaran SKI ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk pengimplementasiannya. Yang pertama ada metode ceramah, lalu demonstrasi, diskusi, tanya jawab, timeline, konsep map, role playing, active knowledge sharing, dan sebagainya, sesuai dengan materi apa yang ingin disampaikan ketika pelajaran SKI berlangsung. Nah, adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penetapan metode yang akan digunakan dalam mengajar yaitu tujuan yang hendak dicapai, audiens atau siswa, fasilitas, dan keunggulan serta kelemahan metode tertentu. Nah, baik teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.